Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anissa Rahel Salsabila from the MNCGX class with the NPM 254111075. Here I will explain the function of supply and demand. Topik ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana harga suatu barang terbentuk di pasar, serta bagaimana interaksi antara konsumen dan produsen menentukan jumlah barang yang diperjualbelikan. Jadi, konsep ini bukan hanya teori, tapi juga sangat berguna untuk pengambilan keputusan bisnis sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi, permintaan dan penawaran menggambarkan dua kekuatan utama pasar. Permintaan menunjukkan berapa banyak barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Penawaran menunjukkan berapa banyak barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Matematika bisnis membantu kita memodelkan hubungan tersebut dalam bentuk fungsi linear, sehingga kita dapat menganalisis data dan membuat keputusan yang rasional. Mari kita mulai dari fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yang diminta atau QD. Hubungannya bersifat negatif, artinya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Secara matematis, fungsi permintaan ditulis QD sama dengan A min BP. Keterangannya, A sama dengan jumlah barang maksimum yang diminta jika harga 0. B sama dengan tingkat penurunan permintaan setiap kenaikan harga 1 unit. P sama dengan harga barang. Contoh, jika QD sama dengan 100 min 5P, artinya setiap kali harga naik 1 unit, permintaan akan berkurang 5 unit. Yang selanjutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga barang atau P dan jumlah barang yang ditawarkan atau QS oleh produsen. Hubungannya bersifat positif, maka semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Rumusnya adalah QS sama dengan C plus DP. Keterangannya, C sama dengan jumlah penawaran dasar, bisa 0 atau negatif. D sama dengan tingkat kenaikan penawaran setiap harga naik 1 unit. Contoh, jika QS sama dengan min 20 plus 10P, maka setiap kenaikan harga 1 unit, penawaran bertambah 10 unit. Yang selanjutnya, secara visual, kedua fungsi ini bisa digambarkan. Sumbu X atau horizontal menunjukkan jumlah barang atau Q. Sumbu Y atau vertikal menunjukkan harga barang atau P. Kurva permintaan akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan negatif. Sedangkan kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan hubungan positif. Kedua kurva ini akan berpotongan pada satu titik yang disebut titik keseimbangan pasar. Yang selanjutnya, interpretasi bisnis. Secara bisnis, hasil ini bisa diartikan seperti jika barang harga di atas 8, produsen akan menawarkan terlalu banyak barang dan menimbulkan kelebihan penawaran atau surplus. Jika harga di bawah 8, permintaan konsumen akan lebih tinggi daripada barang yang tersedia, sehingga terjadi kekurangan barang atau shortage. Maka
harga 8 adalah harga ideal agar pasar seimbang. Yang selanjutnya, aplikasi dalam dunia bisnis. Dalam praktiknya, konsep ini digunakan oleh pelaku bisnis untuk yang pertama, menentukan harga jual optimal. Yang kedua, menentukan jumlah produksi yang efisien. Yang ketiga, memprediksi reaksi pasar terhadap promosi atau diskon. Yang keempat, mengantisipasi perubahan permintaan akibat fluktuasi harga bahan baku. Dengan memahami fungsi permintaan dan penawaran, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih cerdas dan efisien. Penutup, sebagai kesimpulannya, fungsi permintaan dan penawaran membantu kita memahami bagaimana interaksi antara konsumen dan produsen membentuk harga dan jumlah barang di pasar. Dalam konteks matematika bisnis, konsep ini bukan hanya rumus, tapi alat analisis untuk memahami perilaku ekonomi dan membantu perusahaan untuk mencapai keseimbangan yang menguntungkan. Thank you for watching. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk memahami pentingnya matematika dalam dunia bisnis.